Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rumah Quran Ibnu Mas'ud kali ini kedatangan seorang guru yang bernama Ibu Dani Ratnasari. Beliau dari Yayasan Ummul Qura Bogor, program Diklat Guru Pengajar Al-Quran. Beliau ke rumah Quran Ibnu Mas'ud ini dengan tujuan ingin mengajarkan Al-Quran, berbagi pengalaman kepada para santri rumah Quran Ibnu Mas'ud. Rencananya beliau hanya mengajarkan selama 3 kali pertemuan. Namun karena mengajarnya menyenangkan, membuat gembira para santri, akhirnya beliau mengajar sampai 5 kali pertemuan. Bahkan para santri meminta Bu Dani Ratnasari ini supaya terus bisa mengajar di rumah Quran Ibnu Mas'ud. Bahkan ada seorang santri mengatakan, "Bu Guru, kenapa nggak ngajarnya selama 2 tahun aja di sini?" Masya Allah, kenapa para santri berkata seperti itu? Karena Ibu Dani Ratnasari ini mengajarkan dengan cara menyenangkan, menggembirakan hati para santri, sehingga beliau menjadi guru yang disenangi dan disukai oleh para santri. Program kegiatan belajar mengajar ini biasanya dibuka oleh guru dengan ucapan salam, menanyakan kabar kepada para santri, mengabsen para santri, terus dilanjutkan dengan murojaah hafalan Quran secara bersama, dengan zikir pagi dan doa-doa. Setelah itu ada juga ice breaking untuk memotivasi para santri, dan setelah ice breaking para santri diminta untuk mengambil hikmah dari ice breaking atau motivasi yang disampaikan. Beliau kadang pula memberikan hadiah kepada para santri yang hafal murojaahnya bagus, yang suaranya keras, yang bersemangat, diberikan hadiah, dan banyak hadiah yang diberikan sehingga membuat para santri ini merasa senang. Kegiatan inti dari pengajaran ini ialah mengajarkan Al-Quran, terus menyetor hafalan Al-Quran, terus menyetor hafalan doa-doa harian, juga hafalan hadis, juga mengajarkan tajwid, dan juga beliau, Bu Dani Ratnasari ini, berkisah atau bercerita, dan setelah bercerita dari kisah-kisah dari Al-Quran atau kisah para nabi, para santri diminta untuk menceritakan kembali dan mengambil hikmah dari cerita yang telah disampaikan. Kegiatan pengajaran ini ditutup dengan membaca doa-doa harian dan hafalan hadis. Juga kadangkala ditutup dengan diskusi bersama sambil acara makan bersama, makan snack bersama. Dan itu sangat menyenangkan para santri. Kali ini saya ingin berbicara tentang tipe guru yang sangat disukai oleh para santri atau para siswa atau peserta didik. Di antaranya ialah pertama, guru yang disukai itu mengajarnya interaktif. Artinya, kalau durasi jam belajar itu panjang, itu biasanya siswa tidak full memperhatikan atau tidak bisa konsentrasi penuh selama jam pelajaran, dan ini dapat mempengaruhi belajar mereka, bahkan melewatkan topik-topik penting yang harusnya mereka ketahui.
Karena itu, seorang guru itu harus berinteraksi dengan siswanya. Harus komunikatif, bicara jangan monoton, jangan satu arah. Bahkan kalau bicara satu arah dan monoton, ada siswa yang sampai tertidur di kelas karena bosan mendengarkannya. Sangat penting bagi guru untuk berkomunikasi dengan siswa selama berada di dalam kelas belajar, sehingga mereka dapat memperhatikan. Dengan demikian, mereka tidak terlewatkan topik-topik penting dalam pelajaran. Kelas itu harusnya berfungsi seperti diskusi, sehingga setiap siswa itu dapat dan berani berbicara tentang pandangan mereka, dan pada saat yang sama mereka juga dapat belajar dari sesuatu yang baru yang dia dapatkan. Guru itu bukan sekedar mengajarkan pelajaran, tapi juga dia membimbing diskusi dan adanya komunikasi dua arah antara guru dan siswa. Dan tipe guru yang menyenangkan yang kedua adalah guru itu harus ramah. Guru hendaknya selalu menunjukkan perilaku yang menyenangkan bagi siswa. Ketika masuk ke kelas, berikanlah senyuman kepada seisi kelas. Jangan bermuka masam apapun masalah kita. Jangan cemberut, jangan jutek dan bersifat galak. Ucapkanlah salam kepada para murid. Buatlah anak didik ini merasa nyaman dengan kehadiran guru di dekat mereka. Terapkanlah 5S kepada siswa, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Adapun yang ketiga, tipe guru yang menyenangkan adalah penuh dengan kasih sayang. Ketika kita berada di lingkungan sekolah, guru itu merupakan orang tua bagi anak didiknya. Anak-anak, apalagi anak usia dini, itu sangat membutuhkan kasih sayang penuh dari orang tuanya. Oleh karena itu, peran guru sebagai orang tua di sekolah haruslah mampu memberikan kasih sayang yang tulus kepada semua anak didiknya. Dan yang keempat, yaitu penuh perhatian. Seorang guru yang baik memiliki sifat penuh perhatian kepada anak didiknya. Guru itu harus peka ketika dia melihat ada perubahan pada muridnya. Misalnya, ketika seorang anak didik ini biasanya mereka ceria, biasanya mereka bersemangat belajar di kelas, suatu waktu terlihat mereka menjadi sensitif, mudah menangis, dan tidak semangat atau lesu belajarnya. Guru ini harus penuh perhatian terhadap anak muridnya dan harus mengetahui perubahan tersebut dan mencari tahu penyebabnya dengan cara menanyakan secara pribadi serta membantu mencari solusi terhadap permasalahan yang sedang dihadapi oleh muridnya. Dan yang kelima, yaitu guru menerima murid apa adanya. Setiap anak itu terlahir dari keluarga yang berbeda. Ada dari keluarga mapan, ada yang kurang berpunya, ada dari keluarga harmonis, bahkan ada dari keluarga yang broken home. Dan setiap anak itu memiliki karakter sendiri-sendiri. Setiap anak juga punya sifat dan kemampuan yang berbeda-beda. Maka guru perlu menerima anak didiknya apa adanya dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Jangan lihat murid itu sekarang, tapi lihatlah nanti ke depannya. Lihatlah nanti masa depannya. Mungkin yang kita didik sekarang akan
menjadi orang berguna, akan menjadi orang besar yang bermanfaat buat umat. Mungkin ada yang menjadi dokter, menjadi pengusaha, bahkan menjadi presiden barangkali. Yang keenam, sifat guru yang menyenangkan adalah adil. Adil merupakan satu sifat yang sangat penting dimiliki oleh guru sebagai pendidik. Guru yang adil adalah guru yang tidak membeda-bedakan anak muridnya. Semua anak didiknya diperlakukan sama, terutama dalam hal perhatian dan kasih sayang. Yang ketujuh, guru yang menyenangkan itu adalah guru yang memberikan inspirasi. Guru yang dapat menginspirasi adalah guru yang seringkali dikagumi oleh para siswa. Bahkan guru yang menginspirasi dapat dijadikan role model atau teladan bagi anak didiknya. Seorang guru bisa disebut menginspirasi ketika dia mempunyai integritas, jujur, tulus, dan amanah dalam mengajar. Sebagai contoh, memberikan inspirasi dengan memperlihatkan attitude atau sikap yang sangat baik ketika proses belajar dan mengajar, mudah memaafkan kesalahan murid, sabar dalam mengajar, dan sangat diperlukan kesabaran yang benar-benar ketika kita mengajarkan para murid, dan selalu bersemangat ketika mengajar sehingga membentuk lingkungan belajar yang positif. Inspirasi juga dapat disalurkan dengan menceritakan pengalaman hidup seorang guru kepada murid-muridnya, terutama pengalaman yang bisa mendorong murid agar semangat dan siap menggapai impian mereka, atau memberikan kisah-kisah hikmah yang inspiratif. Jika ada seorang murid yang pesimis terhadap impiannya, maka seorang guru bisa sharing secara pribadi dengan meyakinkan murid agar mereka termotivasi dan tetap bersemangat. Yang kedelapan adalah humoris. Karakter humoris seorang guru juga menjadi favorit dari banyak muridnya. Terkadang murid itu merasa jenuh ketika suasana belajar terlalu serius dan kaku. Seorang guru bisa mencairkan suasana dengan karakter humoris yang disukai oleh para murid, sehingga suasana belajar terasa lebih menyenangkan. Karakter humoris ini juga akan mendorong murid lebih antusias ketika mereka belajar, sehingga terciptalah kondisi belajar yang serius tapi santai. Kata orang, kondisinya kondisi sersan, serius tapi santai. Anda, seorang guru, bisa menceritakan pengalaman yang lucu atau info yang sedang trending kepada para murid, atau membuat games ketika terlihat murid itu terasa mulai bosan atau mengantuk, atau membuat tebakan yang mendidik dan membuat murid berpikir. Atau guru juga bisa mengadakan ice breaking, dan karakter humoris ini bisa mendorong kedekatan kita dengan para murid. Dan yang kesembilan, mungkin ini yang terakhir ya, guru yang menyenangkan adalah guru yang tulus dalam mengajar. Tulus dalam mengajar merupakan salah satu kunci utama kesuksesan seorang guru. Salah satu ciri seorang guru yang tulus dalam mengajar dan mendidik, misalnya ialah dia akan hadir di kelas tepat waktu, disiplin waktu datang, disiplin waktu pulang.
Tak jarang ditemui seorang guru ini masuk kelasnya jarang. Ketika masuk kelas dia sibuk dengan urusan, kegiatan dan kerjaannya di luar mengajar. Ini merupakan salah satu pemicu murid kurang menyukai karakter tersebut. Ada seorang guru datang ke kelas, sampai di kelas dia makan atau kegiatan yang lainnya, atau lihat handphone. Ini tentu hal yang sangat menyebalkan bagi seorang murid. Guru itu harus memberikan waktunya full kepada para muridnya. Selain itu, guru yang tulus akan menerima kritikan maupun saran dari siswa ataupun muridnya dengan sepenuh hati. Dia terbuka terhadap kritik dari muridnya, terbuka terhadap pendapat muridnya, walaupun pendapat itu berbeda dengan pendapatnya. Menghargai perbedaan pendapat dengan para siswanya. Kemudian guru ini akan belajar dari kesalahan-kesalahan dalam mengajar yang pernah dia buat, kemudian segera memperbaikinya. Juga seorang guru jangan malu untuk meminta maaf ketika dia salah dalam mengajar atau memberikan pelajaran. Bukan sebaliknya, yaitu bersikap marah kepada para murid ketika ada murid yang memberikan masukan kepada dirinya. Ini hal yang tidak baik. Karena itu ketulusan dalam mengajar perlu kita tingkatkan, dan ini mungkin diantara ciri-ciri seorang guru yang menyenangkan. Semoga dapat kita ambil manfaatnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الشفيع الأبطح ومحمد عربي الصلاة على النبي وسلام على الرسول الشفيع الأبطح ومحمد عربي خير مشفع في الورى خير موضع أثرى المشفع في الورى من به حلة عرى كل عبد مذنب من به حلة عرى كل عبد مذنب الصلاة على النبي وسلام على الرسول الشفيع الأبطح ومحمد عربي الصلاة على النبي وسلام على الرسول الشفيع الأبطح ومحمد عربي ما له من مشبه فزع أمته به ما له من مشبه فزع أمته به من يموت في حبه نال كل المطلب من يموت في حبه نال كل المطلب الصلاة على النبي وسلام على الرسول الشفيع الأبطح ومحمد عربي
الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي ومحمد عربي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي ومحمد عربي. الشفيع الأبطحي ومحمد عربي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي ومحمد عربي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي ومحمد عربي. خير من وطئ أثره المشفع في الورى. خير من وطئ أثره المشفع في الورى. من به حلت عرى كل عبد مذنب. من به حلت عرى كل عبد مذنب. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي ومحمد عربي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي ومحمد عربي. ما له من مشبه فزع أمته به. ما له من مشبه فزع أمته به. من يموت في حبه نال كل المطلب. من يموت في حبه نال كل المطلب. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي ومحمد عربي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي ومحمد عربي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي ومحمد عربي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي ومحمد عربي. الشفيع الأبطحي ومحمد عربي.
شفاعة